Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim daiman abada ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dirahmati Allah, mari kita senantiasa menjadikan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita semuanya, dan mari panjatkan salawat teriring salam kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Insyaallah kita akan melanjutkan penjelasan kita matan tajwid yang dikatakan Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah subhanahu wa ta'ala pada bab waqaf pada akhir kata bait 104 dan seterusnya. Qala Imam Ibnu Jazari rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa hadiril waqfa bikullil harakah illa idha rumta fa ba'dhu harakah illa bifathin aw binasbin wa ashim isyaratan bidhammi fi raf'in wa dham. Artinya wa hadiril waqfa bikullil harakah, dan hindarilah engkau mewakafkan bacaanmu dengan membaca harakat seluruhnya. Nah, berarti misalnya Rabbil Alamina, jangan wakaf Rabbil Alamina, karena itu wakaf seluruhnya. Rabbil Alamin, itu. Atau Maliki Yaumiddini, itu seluruhnya, jangan seluruhnya. Atau Nasta'inu, itu seluruhnya, nggak boleh wakaf begitu. Kapan ya boleh? Disebutkan ada sesuatu yang membolehkan. Illa idza rumta faba'dhu harakah. Kecuali engkau wakaf dengan raum, maka engkau boleh membaca, memperdengarkan sebagian daripada harakatnya. Nggak boleh sepenuhnya, sebagian. Sebagian maksudnya sepertiga harakat. Jadi di sini ada ketentuannya. Kalau waqaf tidak boleh membaca harakat seutuhnya. Tapi boleh dibaca sebagiannya kalau kita waqaf dengan raum. Kemudian illa bifathin aw binasbin, kecuali dalam kondisi fathah atau nasab, kedudukannya nasab, tidak boleh dibaca raum. Jadi di sini pengecualian, tadi dibolehkan untuk baca sebagian daripada harakatnya. Kemudian kapan dibaca? Tidak boleh dibaca sebagian dari harakat itu kalau kata yang kita wakafkan akhirnya itu berharakat fathah atau kedudukannya nasab, maka raum tidak masuk pada kata tersebut. Kemudian wa ashim isyaratan bidhammi fi raf'in wa dham, dan berikanlah isyarat dengan dhammah, bidhammi, bentuk bibir dhammah ke depan, namanya ismam, isyarat dengan ismam. Di mana kita berikan isyarat dengan ismam? Monyong ke depan tuh. Begini. Gitu. Ismam. Fi raf'in wa dham. Dalam kondisi kata yang kita wakafkan itu berharakat dhammah atau kondisinya rafa. Contohnya apa? Nasta'inu. Kalau kita wakafkan jadi kalau dengan ismam nasta'in.
Jadi di sini bait ini menjelaskan kepada kita cara mewakafkan bacaan atau memberhentikan bacaan kita. Bahwa kata yang dibaca itu ada yang disukunkan dengan sukun murni, ada yang sebagian harakatnya dibaca seperti raum, itu sepertiga harakat. Ada yang tidak terdengarkan bacaan harakatnya, tapi isyarat dengan bibir disebut dengan ismam. Di sini ada berapa nih? Ada 3, 4, 5. Nah, 3. Astagfirullah. Wakaf tadi ada cara bacanya apa? 3. Apa? Sukun murni. Nah, sukun murni ini. Kemudian yang kedua apa? Raum. Itu membaca dengan kadar sepertiga harakat. Kemudian yang ketiga apa? Ismam. Ismam ini berapa harakat? Enggak ada harakatnya. Kita tampakkan dengan isyarat bibir. Enggak ada bunyi harakatnya. Jadi di sini sebutkan tadi berapa? 3. Kemudian ini dikasih pengecualian. Raum itu tidak masuk pada yang berharakat fathah. Alhamdulillah, fatahallahu alaik. Di raum tidak masuk pada yang berharakat fathah. Masuknya hanya yang berharakat kasrah dan dhammah. Kemudian yang ismam, di mana dia tidak masuk? Tidak masuk ke kasrah. Kemudian tidak masuk ke fathah. Udah bisa dibedakan? Nah, sekarang kita ambil contohnya. Tadi bentuk ismam saya belum mencontohkannya. Nanti ya kalau kita baca. Kita buka di sini halaman 109. Di mat wajib. Kalau kita berhenti di mat wajib itu ada beberapa cara. Apa contohnya mat wajib? As-sama'ah was-sama'ah banainaha. Jadi di sini kalau kita berhenti ada berapa caranya tadi? Ismam masuk di sini? Enggak. Raum? Tidak. Berarti di sini sukun murni saja ya. Karena dia fathah. Berarti kalau waqaf berarti ada berapa caranya di sini? Ada 3. Karena ini boleh dibaca berapa ini? Boleh baca 4, 5. Kalau kita waqaf tambahin 6. Berarti ada 3. Dengan sukun murni semuanya. Sukun murni. Oke, udah? Kemudian kalau misalnya kita kasrahkan pakai kata as-sama'i. Ini berapa cara bacanya nih? Ada sukun murninya, sukun murni. Kita anggap sini sukun murni. Sukun murni berapa? 4, 5, 6. Masuk ke sini apa nih? Raum. Enggak, kita pakai raum yang benar. 4, 5. Berarti ada 4 dan 5. Ada berapa cara bacanya? Semuanya ada 5 saja. Mengapa enggak ada 6? Mengapa hanya 4 dan 5? Karena raum hukumnya kal wasli. Seperti mewasalkan, menyambung bacaan. Berarti kalau kita menyambung bacaan, bolehnya di sini ada berapa? 4, 5. Maka di sini hanya 4 dan 5 saja. Jadi paham berarti ada berapa? Ada 5 cara bacanya ya. Berarti ini ada 3 cara bacanya. Ini ada 5. Berarti di sini salah di sini. Cuma 2 doang. Di sini saya nggak usah contohkan. Di sini saya mau contohkan dengan raum. Ini kan mudah di sini kan sukun murni. Raum berapa? Sepertiga.
sepertiga. Baik. Yang 4, saya hitung sampai 4 ya. As-sama. Udah kedengeran? Masalah ini nggak kedengeran, di situ juga nggak kedengeran. Yang 5, as-sama. Udah, namanya sepertiga. Kalau sepenuhnya as-samai, itu sepenuhnya sepertiga doang. Udah paham? Nah, sekarang kita pindah yang berhakal dhammah. As-sufaha'u, contohnya sufaha'u. Berarti di sini ada berapa nih? 3, 5, berarti ada 8. Ada cara bacanya 8 di sini. Kalau kita wakaf di sini, pertama sukun murni berapa? 4, 5, 6. Kemudian sukun buaidah masuk kina ra ismam 4, 5. Nah, berarti udah berapa di sini? 3, sini 3, ini berapa nih? 6. Berarti di sini berapa nih? Berapa? Kenapa ya 2? Karena raum. Berarti berapa? 4 atau 5. Mengapa 4 atau 5? Karena mengikut hukum wasol. Bolehnya dibaca 4 atau 5. Jadi kalau berhenti tambah lagi 1 karena dia dari mat arid. Mat aridnya yang bolehnya 6, 4. Nah, baik. Dan 5 tadi. Ada 5, 4, 5, 6 kan? Kalau kita berhenti. Nah, sekarang di sini nggak saya contohkan kan? Karena sukun murni. Di sini saya mau contohkan di sini. Karena di sini ismam. Ismam itu tadi hukumnya cara bacanya buaidah masukina, sesaat setelah disukunkan. Berarti di sini as-sufaha. Udah? Itu 4. Yang 5 as-sufaha. Udah? Yang 6 as-sufaha. Udah? Itu banyak? Shimam. Udah berapa nih? Udah 3 kan? Rom. Rom kayak ini. Ada suaranya dikit. As-sufaha. Udah? As-sufaha. Udah kedengeran? Di sini masuk di sini. Itu kalau mat apa nih? Mat wajib. Sekarang kita ke mat apa nih? Mat di sini mat arid li sukun. Kita hapus dulu ini. Oh, mau dikerasin ini. Nggak boleh dilembutin. Nah, kalau dilembutin kan begini tuh. Bercanda, ini bercanda doang namanya. Ya udah, yang penting bisa lah kelihatan. Sekarang apa lagi tadi? Mat arid li sukun. Baik, kita ambil al-mustaqimah. Mustaqimah. Ini kalau berhenti berapa cara bacanya? 1, 2, 4, 6. 2 atau 4 atau 6. Berarti ada 3. Ini nggak usah saya contohin ya. Mudah antum praktekkan itu. Kemudian ar-rahimi. Ini kalau kita wakaf di sini berapa nih? 2, 4, apa lagi? Pakai raum. Raumnya berapa? Plus raum ada
2 plus raum. Ar-Rahimi. Berarti ada 4 cara baca ya. Di sini ada 4. Kemudian yang berangkat dhammah, nasta'inu. Ini ada cara bapak sini. 246 pastilah. Di sini ada 246 dengan sukun murni. Sukun murni. Kemudian ismam. Ismam berapa? 2, 4, 6. Kemudian raum ada berapa? 2 doang. Yakin? Berapa? 2 atau 4? Atau dua-duanya? Belum tahu. Berapa ente? Kenapa 2? Kenapa pasti 2? Berubah lagi nih, kenapa 2? Ngikut bintang atas. Karena hukum wasal, hukum roh seperti wasal. Kalau ini diwasalkan jadi berapa? Kalau mat arid diwasalkan, hilang aridnya, jadi mat tobi biasa, jadi 2 harakat. Karena nggak boleh alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, nggak boleh. Boleh berapa? 2. Dia dengan raum berapa tadi? 2. Berarti ini ada 7 ya? 7 atau 8? 7. Oke, 7. Berarti yang saya contohkan ini sama ini saja ya. Berarti kalau dia fathah ada 3 cara bacanya. Kalau raum ada 4. 3 plus 2. Ini saya contohkan tadi kan? Raumnya belum. Raumnya belum. Jadi kenapa cuma 2? Karena Hukumnya seperti wasal. Kalau wasal ini jadi matobi 2 harakat saja. Baik. Berarti di sini ar-rahim. Ar-rahim. Udah. Karena katanya sepertiga, nggak boleh sepenuhnya tadi dibilangin kan? Sama Ibnu Juzri dibilangin nggak boleh sepenuhnya, hanya sepertiga saja. Baik, sekarang kita minta di sini. Jadi dengan sukun murni di sini 246 saya contohkan mudah itu. Ini ismam juga sangat mudah. Tapi saya mau contohkan. Ismam tadi cara bacanya gimana? Sesaat setelah sukun. Berarti di sini nasta'in. Yang 4 nasta'in. Di sini 6 ya. Lupa dulu 6 dulu. Nasta'in. Raum nasta'in. Udah. Nasta'in. Kedengaran cuma sepertiga harakat. Apalagi yang kita ini? Matlin. Mat arid sudah? Matlin arid. Mengikuti matlin yang arid itu, matlin yang arid. Apa contohnya matlin? Khauf. Apa? Quraisyin. Quraisyin. Khaufun ya? Ila fi Quraisy. di ayat surat itu. Apa itu? Wa amanahum min khaufin. Khauf. Baik. Berarti di sini mat arid yang lin atau mat lin yang arid. Artinya asalnya bukan dari mat tabi'i. Tapi lin itu asalnya apa? Ya atau sukunnya dahulu dengan fathah, itu namanya lin. Dalam kondisi arid
Ada yang sama dengan mad arid, tapi ada yang berbeda dengannya. Ada yang berbeda. Bedanya di mana? Saat raumnya. Ketika raum, ia tidak sampai 2 harakat. Tidak sampai 2 harakat. Mengapa? Karena kalau kita sambung, ini kan raum kalau asli. Dia tidak berharakat 2. Li'ilafi Quraisyin ilafim. Ada nggak li'ilafi Quraisyin ilafim? 2? Boleh nggak 2? Nggak boleh. Kecuali waqaf boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tapi kalau kita baca dengan raum, mengikuti hukum wasal, berarti matnya sangat sedikit. Sekadar dengan bacaannya. Maka disebutkan dalam di sini dalam kitab ini al-idha'ah fi bayani usul qiraah. Al-Alam Al-Dhabba mengatakan bahwa qala bi hadzal ra'yi ad-Dani wa Makki, berkata dengan cara ini atau cara bacaan ini atau berpendapat seperti ini Imam Ad-Dani dan Makki. Qala, keduanya mengatakan harfai al-lin minal maddi ba'dun ma fi hurufil maddi. Harfai al-lin, kedua huruf lin, apa huruf lin? Waw, ya yang berharakat sebelumnya, fathah sebelumnya. Minal maddi, kadar panjangnya ba'dun ma fi hurufil maddi, sebagian daripada huruf mad. Berarti kalau ini 2, kalau di khaufin Quraisyin berapa? Sebagian. Karena hukum seperti wasalnya, berarti kalau Quraisy kita wakaf dengan rom. Li'ilafi Quraisy. Kalau ini rahimi. 2 sebagiannya. Itu yang menjadi perbedaan antara mad arid yang asli dan mad lin yang arid. Dari segi raumnya. Sudah dipaham? Nah, sekarang pindah di sini mad badal juga persis dengan mad arid lisukun. Hukum mad badal persis dengan mad arid lisukun. Mad badal itu contohnya apa? Isra'ila. Mana mad badalnya di sini? Ini kalau kita wakaf di sini, ini mad badalin i. Ila. Atau taraufun. Ingat bedanya ini, kalau mad badal ada ini, ada apa hamzah tuh? Taraufun. Ini badal ini. Di mana dikatakan badal? Ini ada hamzah di sini. Raufur Rahim. Jadi kalau di sini nggak masuk apa? Raum? Isman, sukun asli masuklah di situ. Masa mau gimana fathah, kan nggak boleh ismam di fathah. Iya. Di sini nggak boleh raum karena fathah. Ismam itu masuknya di Dhamma. Raum itu masuk di dan Dhamma. Ingat, jangan ditukar-tukar. Untuk di mad badal, untuk di mad badal. Kalau kita wakaf, ini sama. Di sini kalau kita wakaf di sini. Sama di sini 2, 4, 6 itu doang, 3 doang karena ini fathah. Kalau misalnya ini kasrah berapa? Seandainya berapa? 4. Jadi 4 wajah tambah 2 raum plus raum. Kayaknya ini dhamma berarti bagaimana? 2, 4, 6 dengan sukun murni. 2, 4, 6 dengan ismam.
Raum nggak boleh baca 4 atau 6 karena dia hukum wasalnya seperti diwasalkan di sambung bacaan. Kalau disambung jadi berapa? 2 doang. Berarti ada berapa nih? 7. Nah, ini hukumnya mat badal. Ini mat badal. Tadi mat apa tuh? Mat ini. Sudah dijelaskan kan? Apa namanya? Quraish, mat lin yang arid. Membedakannya dengan mat arid hanya di waqaf raumnya. Kadarnya lebih pendek. Sesuai dengan bacaannya ketika wasal. Baik. Nah, kemudian di sini kita kembali ke di sini di buku bahwa di sini sebentar. Tadi di sini ada bacaan ismam. Ismam di sini buaida masukina. Ismam di akhir kata buaida masukina. Artinya sesaat setelah disukunkan seperti nasta'inu kalau kita baca ismam nasta'in. Kalau di surah Yusuf ayat 11 bila ta'manuna, kalau kita baca dengan ismam bersamaan. Begitu saya terima dari Syekh Nabil, bersamaan. Jadi enggak kayak tadi sukunkan dulu. Itu Syekh Nabil membedakan antara sukun di sini dengan di surah Yusuf. Begitu juga yang dibaca Syekh Nabil. Jadi dia membaca dengan cara itu. Berarti ismamnya surah Yusuf ayat 11 bersamaan. La ta'manna. Jangan la ta'manna. Ismamnya Syekh Nabil la ta'manna itu bersamaan. Bersamaan, bukan la ta'manna. Itu bersamaan. Itu yang saya pakai dan itu yang saya terima. Saya tidak pakai yang lain. Berarti kalau untuk meriwayatkan dari saya, baca yang saya pakai. Baik. Kemudian perlu dikata bahwa raum dan ismam selain tidak masuk padanya berkat fathah, begitu juga tidak masuk pada 3 tempat. Yang pertama ini di halaman 155 ya. Hak ta'nis yang itu dengan ta marbutoh. Hudaw wa rahmatun. Tun itu ada fathah, ada dhammah. Kalau kita waqaf tidak terbaca ismam dan tidak terbaca raum. Kenapa? Karena hurufnya berubah jadi warahmah. Rahmah, nggak ada rahmat tuh, nggak ada rahmah, nggak ada kayak gitu. Ya. Karena hurufnya ada berubah. Dan harus dibaca sukun murni. Kemudian apalagi yang kedua, huruf yang sukun dalam keadaan wasal. Wa tansawna anfusakum. Tidak ada raum dan ismam. Karena asalnya memang sudah sukun. Yang masuknya raum sama ismam itu kalau dia berharakat, asalnya berharakat. Kalau asalnya sukun, tidaklah. Udah. Kemudian yang ketiga, harakat yang arium karena pertemuan 2 kata. Asalnya sukun. Wa'andirin nas. Di situ ada wa'andirin nas. Kita bilang tadi bahwa raum masuk pada kasrah. Di sini ada kasrah wa'andiri. Kemudian an-nasa wa'andirin nas. Ada nggak ismamnya di sini kalau kita berhenti di wa'andiri? Kita wakaf di andiri. Ada? Benar. Raum? Ada. Ya. Biarin. Ada bagaimana? Ini bilang tidak ada. Ini? Nggak ada, sorry, nggak. Apa alasannya? Dari.
Tidak ada, karena dia bentuknya sukun, asalnya sukun, bukan berharakat. Dia berharakat karena diwasolkan saja, pertemuan dua sukun untuk mempermudah kasroh. Maka kasroh di sini tidak ada raumnya. Nggak boleh wa andiri kalau berhenti. Wa andir. Nah. Begitu juga wa antumul a'launa. Di sini mimnya kalau kita wasal jadi dhamma. Ada nggak ismamnya? Hah? Nggak ada. Ada nggak raumnya? Kan dhamma. Karena itu untuk mengganti diberikan harokat untuk dua sol. Untuk wasal saja. Harakatnya bukan harakat asli. Harakat arid yang datang karena pertemuan dua kata. Maka kita melihat asalnya tidak ada harakatnya. Maka kita baca dengan seperti asalnya antum. Nggak ada ismam, nggak ada raum. Udah. Mudah kan? Alhamdulillah. Baik, sampai sini ada pertanyaan?